Apakah kamu pernah mengalami gangguan kesehatan mulut atau gigi? Dimana kalau kita sedang mengalaminya rasanya itu cukup bad mood ya, karena aktivitas berbicara, aktivitas makan, ini merupakan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya kalau kita mengalaminya, akhirnya ini akan sangat mengganggu sekali aktivitas rutin kita atau aktivitas harian kita. Entahlah itu rasanya ngilu ketika kita makan dingin, ketika kita makan panas, atau juga ketika kita mengalami gusi berdarah, rasanya nggak enak, sakit gitu ya. Dan juga banyak masalah dengan karang gigi atau gigi yang kotor karena penumpukan dari plak-plak sisa makanan. Hari ini di video ini aku akan bahas bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mulut kita sehingga juga bisa terhindar dari segala macam penyakit yang ada di mulut. Kita mulai. Halo teman-teman semua, nama saya Ivani Chandra. Saya adalah seorang energi healer, di mana saya mempelajari atau praktisioner dari beberapa metode penyembuhan secara energi, di mana penyembuhan ini saya gunakan untuk menyembuhkan baik fisik maupun secara psikis, di mana fisik dan psikis sebenarnya harus kita jaga secara balance dan kesehatannya harus terjaga agar sehatnya itu adalah merupakan sehat yang holistik. Maka dari itu saya juga sangat tertarik untuk mempelajari banyak hal tentang kesehatan dan saya juga senang share apa yang saya tahu kepada teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ya bahas mengenai kesehatan gigi. Hari ini sebenarnya aku mau kasih info aja, dimana info ini aku rasa pasti berguna buat teman-teman. Ya, tadi ya, bagaimana caranya menjaga kesehatan mulut. Dimana kalau misalnya kita sehari-hari makan itu kan kita makan pedas, kita makan asem, kita makan dingin, makan panas, makan manis gitu ya. Sebenarnya mulut kita sangat menerima banyak sekali istilahnya itu ya hal-hal dari luar gitu ya, terutama makanan. Atau kamu juga merokok misalnya ya, atau minum alkohol. Tentunya mulut kita ini akan menjadi gerbang pertama yang menerima masukan asupan dari luar. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi dari kesehatan kita secara keseluruhan. Dan di mulutlah pertama kali kita harus menjaga kesehatan supaya ini tuh bisa fit terus gitu ya ketika kita menerima masukan dari luar, terutama makanan tadi ya. Mulut kita yang tadi saya katakan adalah gerbang pertama ketika kita menerima asupan dari luar, terutama makanan. Ini adalah salah satu yang membuat kita harus aware bahwa menjaga kesehatan mulut itu sangat penting ya, karena di mulutlah ini tempat kita mengolah juga makanan pertama kalinya. Dan jangan salah ya, ketika kita menerima asupan makanan dari luar, mulut rasanya udah sangat terpengaruh ya. Dimana kalau misalnya kita bayangkan saja ya, kita itu di permukaan kulit ya, menerima pedas, menerima panas, menerima dingin, menerima asam, manis gitu ya. Pasti itu kulit kita benar-benar harus kita jaga. Bagaimana dengan mulut? Untungnya mulut ini juga sangat canggih, dimana kita punya enzim dalam mulut yang mampu untuk bisa mencerna itu semua gitu. Tapi dari mulut juga kita memang harus jaga, karena dari dalam tubuh kita sendiri, misalnya kita sedang asam lambung, kita sedang misalnya sakit tertentu gitu ya, ini pun secara langsung akan mempengaruhi kesehatan mulut, termasuk perubahan hormon juga sangat mempengaruhi kesehatan mulut. Jadi nih mulut ini dapat serangan dari mana-mana nih ceritanya ya, dari luar juga kita harus jaga, dari dalam ternyata juga ikut terpengaruh. Nah, gigi kita adalah salah satu hal yang nggak bisa tergantikan ya. Kalau misalnya kulit bisa regenerasi, tapi gigi mana bisa regenerasi ya. Jadinya inilah yang harus kita jaga kebersihannya, yang harus kita jaga selalu kesehatannya. Juga selain itu kita harus menjaga juga yang namanya kesehatan gusi. Kita harus memang menjaga gigi, gusi, bagaimana enzim kita di mulut, bagaimana kondisi dari mulut kita itu juga bisa baik gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling simple, tips yang mau aku berikan adalah saat ini kita menjaga kesehatan itu semua dengan yang namanya xylitol. Apa itu xylitol? Xylitol itu adalah
pemanis alami yang dihasilkan dari jagung, di mana secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa xilitol ini sangat bisa untuk menjaga kesehatan gigi, karena xilitol ini mampu melawan bakteri Streptococcus mutans, penyebab utama kerusakan gigi atau gigi berlubang. Loh, kok bisa sih? Ya, jadi kita bahas di sini ya. Sebenarnya xilitol itu adalah pemanis alami, tetapi memang kalau misalnya kita ingin menggunakan xilitol sebagai untuk menjaga kesehatan gigi ya, itu adalah konsumsi dengan dosis yang tepat. Biar bagaimanapun sebenarnya xilitol itu juga adalah pemanis, di mana pemanis juga bisa menyebabkan peningkatan glukosa dan sebagainya. Maka dari itu dosisnya juga harus dijaga. Nah, dosis yang baik untuk xilitol ini sendiri dikonsumsi oleh kita untuk menjaga kesehatan mulut, biasanya xilitol ini sudah dibentuk dalam permen karet ya, untuk kita kunyah-kunyah dengan jumlah yang sangat sedikit untuk menjaga kesehatan mulut. Bagaimana cara kerjanya si xilitol terhadap Streptococcus mutan atau bakteri penyebab kerusakan gigi? Jadi ya, ceritanya itu ketika kita makan xilitol atau mengunyah-ngunyah xilitol, itu kan sebenarnya bakteri Streptococcus mutan ini akan mencoba memfermentasikan si xilitol. Tetapi ketika si bakteri ini mau memfermentasikan xilitol untuk dirubah menjadi asam, tidak bisa. Karena memang xilitol ini tidak bisa dirubah menjadi asam. Sehingga intinya adalah si Streptococcus mutan ini kehilangan energinya atau kehilangan makanannya. Jadi nggak bisa berkembang biak, nggak bisa merusak gigi karena kehilangan energi, atau bisa dikatakan si bakteri ini tidak punya makanan untuk dia bisa bekerja, jadinya bekerja merusak gigi. Jadi kalau si Streptococcus mutan ini tidak mendapatkan makanan karena tidak bisa menguraikan tadi xilitol menjadi asam, ini pastinya akan menjaga juga kondisi mulut dari kadar keasaman. Jadi tidak dirubah menjadi asam dan kondisi mulut juga jauh lebih baik. Karena kondisi mulut yang asam inilah yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan gigi atau gigi berlubang. Dan kalau misalnya Streptococcus ini juga tidak memiliki energi atau tidak bisa punya energi untuk berkembang biak karena tadi kita mengkonsumsi xilitol, pada akhirnya menghilangkan kemampuan dari Streptococcus mutan untuk menempel pada gigi. Jadi adhesi pada gigi ini akan berkurang. Nah, si Streptococcus yang menempel pada gigi ini akan menyebabkan plak. Jadi kalau kita makan xilitol, ini juga akan membantu dari yang namanya plak gigi. Itu kan sebenarnya adalah juga penumpukan dari bakteri Streptococcus mutan. Otomatis gigi kita akan menjadi lebih bersih dengan kita mengkonsumsi xilitol. Kalau kita mengkonsumsi xilitol atau permen karet xilitol, ini kan kita mengunyah-ngunyah, dan pada saat kita mengunyah-ngunyah itu, ini akan merangsang juga produksi saliva atau air liur. Air liur atau saliva ini juga menjaga kebersihan mulut dan menetralisir asam tadi ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengkonsumsi xilitol ini jadi kemana-mana nih, dari yang tadi si bakteri Streptococcus mutan itu nggak dapat makanan, akhirnya juga kondisi mulut kita ini terjaga dari tingkat keasaman yang tinggi yang menyebabkan gigi berlubang, nggak ada plak, kita juga giginya juga jadi lebih bersih. Inilah yang pada akhirnya menjaga kesehatan gigi secara keseluruhan. Teman-teman, apa aja sih yang bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin xilitol? Yang bisa diatasi dengan kita mengkonsumsi rutin dari xilitol ini, kita giginya atau kesehatan mulutnya otomatis pasti akan merasa jauh lebih baik ya. Dimana misalnya kamu sering merasa ngilu, kamu sering merasa bahwa gusinya ini nggak baik-baik aja, gusi berdarah, seperti itu ya. Kesehatan gigi yang misalnya karena giginya ini udah berplak, cobain mengkonsumsi rutin xilitol, kurang lebih cobain ya 3 bulan gitu ya. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana dampaknya mengkonsumsi rutin xilitol ini terhadap kesehatan mulut kamu. Nah, mengkonsumsi xilitol secara rutin ini, rutinnya maksudnya gimana nih? Konsumsilah xilitol ini ketika kita sesudah
habis makan berat gitu ya, kita coba konsumsi xylitol. Kenapa makan berat? Karena tadi ya aku bilang ya, kalau makan berat ini kan biasa kita menerima berbagai macam jenis makanan. Jadi di situ sangat mungkin terjadi si bakteri Streptococcus mutan ini untuk mengubah atau memiliki energi untuk dirubah menjadi asam gitu. Jadi kalau kita habis makan berat, cobalah langsung konsumsi xylitol. Oke teman-teman, xylitol ini dikonsumsi paling banyak 5 aja setiap hari. Jadi kita konsumsi pada saat makan berat 3 kali, lalu pagi harinya dan malam hari ketika kita mau tidur, baru kemudian kita membersihkan gigi, gosok gigi, barulah kita beristirahat. Dengan rutin menjaga kesehatan mulut dengan xylitol ini, aku yakin juga bisa sangat membantu kamu dalam menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan. Kalau mulut kita sehat, kita juga pasti merasa jauh lebih baik, dimana semua bagian-bagian dari tubuh kita harus kita jaga. Teman-teman, satu lagi yang perlu saya ingatkan, konsumsilah dengan dosis yang wajar atau dengan jumlah yang wajar, tidak berlebihan. Saya mau mengkonsumsi xylitol hari ini karena saya habis makan malam. Jadi teman-teman, selalu jaga kesehatan dan selalu selaraskan jiwa bersama Tiffany. Thank you very much. See you